Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulai ya. Oke, kalau ada sesuatu teman-teman bisa tulis langsung di chat ya. Jadi kita langsung mulai dengan pembahasannya. Oke, jadi intinya adalah uh, membaca ECG. Kalau saya kan tetap sebenarnya formula untuk membaca ECG itu macam-macam. Kalau saya biasanya memakai langkah-langkah 7 langkah itu ya yang teman-teman sudah banyak belajar ya. Nah, oke. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Mungkin ada yang udah selesai membikin, boleh dijawab di kolom chat ya. Di share silakan tulis di kolom chat. Jadi pertama, selalu nomor 1 kita melihat irama sinus apa tidak. Kita lihat bahwa EKG-nya irama sinus ini ya. Ini adalah 1P loh, aku harus ngerti. Jadi ada irama sinus 1P, diikuti 1 QRS. Ada 1P, diulis 1 dengan P yang positif di 2 dan negatif di AVR. Jadi ini adalah suatu irama sinus. Berapa kali per menit? Kira-kira kalau kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 lebih sedikit ya. Mungkin kira-kira sekitar 70 kali per menit. Kalau 4 kotak kan 75 ya. Berarti kalau 4 lebih sedikit ya kurang lebih sekitar 70 kali per menit. Aksesnya normal enggak? 1 positif, AVF positif. So, aksesnya normal. PR interval normal. Ya, QRS lebar di V1 nggak ada. Kita lihat, bagus ya. Kita melihat langkah ke-6 kan melihat ada tidaknya hipertrofi. Di V1 saya kira masih normal, di V6 juga normal. Tidak ada hipertrofi atrium maupun ventricle. Baru kita masuk ke langkah nomor 7. Ya. Langkah nomor 7 melihat ada koroner apa enggak? Kira-kira teman melihat ada teman-teman yang hadir malam ini melihat ada kelainan koroner apa enggak pada pasien ini? Halo? Oke, very good. Jadi ada suatu T-inversi, betul ya. T-inversinya di mana? Di V1, V2 terutama, V3, V4, V5, dan V6. Bahkan di 3 AVF, 2, 3 AVF, 2, 3 AVF juga ada T-inversi. Jadi T-inversinya dan khas ini ya. Nah, sebenarnya suatu khas. Nah, ada satu pengetahuan baru yang mungkin teman-teman udah pernah dengar, yaitu ada suatu kondisi yang namanya Whelan, ya. Whelan. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan namanya Whelan syndrome. Yaitu ada T-inversi seperti ini, yang luas, terutama paling sering di daerah anterior. Itu adalah namanya Whelan syndrome. Apa sih Whelan syndrome itu? Nah, jadi intinya ada 2 bentuk, ini cuma cerita aja, saya kira teman-teman udah pernah baca. Ini ada yang tipe A, sama ini tipe B. Kalau yang di tipe A, dia masih ada naik sedikit terus ke bawah. Nah, kayak gini. Tapi yang tipe B, dia betul-betul turun ke bawah gini. Nah, ini adalah tipe B. Apa sih Whelan syndrome itu? Jadi Whelan syndrome itu adalah suatu kondisi di mana ada suatu kondisi yang sangat kritis atau pernah terjadi event pertama mungkin dulu oklusi, kemudian dia ada flow lagi pada pembuluh darah, terutama yang paling sering adalah left anterior descending. Dan pada pasien tadi itu benar-benar lewat angiografi kita lihat bahwa di left anterior descendingnya kita temukan adanya stenosis hampir kurang lebih sekitar 70 sekitar 80%. Jadi ECG ini di mana kita dapatkan T-inversi yang luas di V1, V2, V3, V4, V5, 1, AVL.
Ini ternyata betul-betul kita buktikan bahwa ada iskemia. Dan salah satu adalah ketika kita melihat ada Wieland syndrome tadi, yaitu T inversi yang dalam ini, ya. Walaupun tidak ST elevasi, tetapi resiko terjadi oklusi itu besar. Jadi kalau besok teman-teman melihat ECG yang seperti ini di V2, V3 ada naik sedikit terus ke bawah itu, walaupun pasiennya bisa aja tenang-tenang aja, tapi sebenarnya sebelumnya dia sudah pernah mengalami suatu event koroner yang sangat tanda kutip sangat penting, sangat gawat gitu ya. Dan ini bisa meresiko terjadi suatu event koroner lagi. Oke, kita masuk ke nomor 2. Oke, nomor 2 iramanya irama sinus. Ini irama sinus, dan ada 1P dikutul 1 GRS, P-nya negatif di AVR ya. Terus berapa kali per menit? Nah, 1, 2, 3, kira-kira sekitar 90 ya. 96 lah ya kali per menit. Aksesnya normal enggak? Lihat 1 positif, AVF negatif. Tetapi 2-nya masih positif. Jadi aksesnya masih normal. Nanti teman-teman yang masih belum begitu jelas boleh lihat di YouTube saya masalah akses ya, ada di kalau di sesi kedua. Terus akses, terus lihat PR intervalnya normal enggak? Normal. QRS lebar di V1 enggak ada, RS aksen di sini enggak ada, di V6 juga enggak ada ya. Terus kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, nomor 6, hipertrofi. Ada enggak hipertrofi di V1, V6 enggak ada, atriumnya ya kira-kira bagus. Lihat, kalau lihat atrium paling khas adalah lihat di V1, gelombang P di V1. Lihat. Nah, kalau pulmonal kan dia banyak ke bawah. Kalau atrial dia lebih banyak ke sini. Nah, kalau ini masih sama ya. Jadi saya kira tidak ada pembesaran atrium, pembesaran ventrikel juga nggak ada. Di kelainannya di nomor 7. Nah, kira-kira apa, Mas, Mbak, yang mungkin datang yang udah sempat baca? Very good, betul. Ada ST elevasi di V1, V2, V3, V4. Ya. Dan ini adalah suatu STEMI anterior. Ya. Very good. Nah, belum. Ini kok ini sih. Nah ini, yang nomor 3 ini. Nah, coba mungkin Mbak Monica atau yang lain jawab ini apa? Irama sinus enggak? Irama sinus ya. 1P itu 1S. Terus berapa kali per menit? Kurang lebih sekitar 1, 2, 3. 96 ya. 96 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Normal. PR interval normal. QRS lebar di V1 enggak ada. Nah, terus apa? Hipertrofi atrium enggak ada saya kira. Hipertrofi ventricle ada enggak? Ini berapa nih? Ini 10. Ini paling tinggi di sini berarti ya 50 Pak. Saya kira kalau Lion untuk LV-nya enggak masuk ya. Jadi apa yang khas yaitu adanya apa yang khas, Mbak? Adanya ST elevasi betul di V1, V2 dan V3. Apa ini ST elevasinya? Langkah nomor 7. Ada suatu curiga suatu STEMI anteroseptal. Very good. Nah, STEMI anterior dengan iskemia di inferior. Ada ST inversi di 23 AVF ya. Inferior. Tadi saya mau menjelaskan sedikit. Nah, salah satu yang harus kita pikirkan ketika kalau misalnya kita temukan pasien dengan nyeri dada yang tidak khas gitu ya, nggak khas atau malah mungkin datang ke kita nggak ada nyeri dada tapi ECG-nya seperti ini misalnya, itu adalah suatu LV aneurism atau suatu bentukan aneurisma dari ventricle ya. Kalau pada LV aneurism bisa terjadi persisten ST elevasi kayak gini. Sudah ada gelombang Q, tapi ST elevasi masih persisten ke atas.
Terus membedakannya bagaimana? Nah, kita ada kriteria yang ada penelitiannya itu, kita lihat perbandingan antara ini dari baseline sini sampai ke atas ini dihitung berapa, kemudian kita hitung dari baseline ini ke bawah berapa. Nah, ini kalau misalnya pada pasien ini T-nya 6, QRS-nya ada 18. Berarti T per QRS ratio 0,33. Nah, kita lihat. Nah, gampangnya adalah kita melihat pada salah satu lead aja. Kalau T per QRS ratio kurang dari 0,36, ya tadi itu yang tadi itu. Jadi kalau kurang dari 0,36 maka LV aneurysm. Tapi kalau lebih dari 0,36 berarti suatu STEMI. Pada pasien ini rasio yang tertinggi kan di V3. Lihat ini. Nah, di V3. Di V3 ini ke atasnya nih, sayangnya saya tidak sempat memperbesar ya, tapi kita udah sempat hitung dulu. Ini ke atasnya sampai 5 kotak, sementara ke bawahnya hanya 3 kotak. Jadi 5 per 3, 1,6 lah. Ketika T per QS rasio itu di atas 0,36, maka kita curiganya ke STEMI. Walaupun dia tidak selalu benar ya, ini akurasi kurang lebih sekitar 80%. Ini yang menuntun kita untuk pada pasien-pasien yang dimana kondisinya meragukan buat kita ya. Misalnya pasiennya tidak ada keluhan atau keluhannya tidak begitu khas, ini kira-kira ke LV aneurysm atau STEMI. Nah, ini adalah salah satu kriteria yang bisa kita pakai. Oke, sekarang nomor 4 nih. Nomor 4 kira-kira ada apa teman-teman mungkin yang sudah sempat bikin? Irama sinus apa enggak? Coba. Oke, monggo Mbak. Langsung tulis aja di chat ya kalau yang udah sempat bikin ya. LBBB, very good. Oke, AV block derajat 2 MOBITS 2 dengan LBBB. Oke. Yang jelas, pertanyaan pertama dia selalu irama sinus. Nah, irama sinus dulu. Ini tetap irama sinus. 1P dikutul 1 QRS. 1P dikutul 1 QRS. Dengan P yang positif di D2, negatif di AV, jadi irama sinus. Rate-nya berapa? Karena dia tidak reguler, jadi teman-teman bisa memakai aturan 6 kotak besar, berapa jumlah R-nya ya, kira-kira bisa lihat dari situ. Ya, irama sinus. Kurang lebih ini sekitar 70-an kali per menitnya. Aksesnya normal enggak? Teman-teman lihat. Aksesnya normal enggak? Oke, enggak apa-apa, kalian tulis aja di situ. Oke, satu positif, AVF positif. PR interval. Nah, ketika lihat PR interval, teman-teman mulai berpikir ada tidaknya suatu AV block. Tetap memakai 7 langkah tadi supaya tidak kelewat. Ya. Kita lihat ya. PQRS. Ini PR intervalnya normal. Di sini normal. Di sini tek loh. Ini apa ini? Ini adalah P yang tidak diikuti oleh QRS. Ini P. Ini ada P lagi yang tidak diikuti oleh QRS. Ini P, P, P tidak diikuti oleh QRS. Berarti apa? Betul. Ya, AV block derajat 2. MOBITS. Nah, MOBITS-nya lihat PR intervalnya kan. Relatif tetap kan ini. Nggak memanjang. Nah, berarti MOBITS tipe 2. Ya, baru kemudian kan tetap masuk ke langkah berikutnya. Lihat QRS lebar. QRS lebar di V1 nggak ada, tapi di V6 bentukan LBBB. Jadi betul ini adalah irama sinus 70 per menit, komplit LBBB dengan AV block derajat 2 MOBITS tipe 2. Jadi bukan VES ya. Jadi ini Mbak Ayu menjawab VES, tapi ini bukan VES, ini LBBB. Ingat, selalu kita memakai 7 langkah. Nah, jadi supaya tidak ada yang kelewat dan kita terjawab dengan baik. Oke, kita masuk ke nomor 5 ya. Jadi ini yang tadi sudah tak silang, ini adalah
drop bit. Drop bit artinya adalah P yang tidak diikuti oleh QRS. Ya. Oke. Terus teman-teman ada enggak yang menyangka ini suatu STEMI misalnya? Ada nggak menyangka STEMI? Sempat ada yang terpikir itu STEMI? Mungkin karena kita melihat ada ST elevasi di V2, V3, V1, V2, V3. Cuma pattern ST elevasi di V1, V2, V3 ini biasanya adalah kondisi yang normal pada LBBB. Ya. Jadi pada LBBB patternnya ya biasanya ya memang V1-nya ST elevasi. Ya kayak gini. Kenapa kok sini ST elevasi? Karena di sininya ST depresi. Ingat kan resiprokal? Resiprokal ini ke bawah, ini akan ke atas. Ya kan? V1 itu lawannya V6. V1 ini lawannya V6. Ketika V6 ST depresi, maka V1 akan ST elevasi. Nah, jadi ST elevasi pada V1 ini tidak bisa dibilang sebagai suatu STEMI gitu. Terus bagaimana? Nah, betul ada suatu kriteria namanya kriteria Sgarbosa. Ya. Di mana yang disebut STEMI pada LBBB adalah ketika ini. Nah, jadi misalnya yang tadi di V1 atau AVL ada ininya naik, ya kayak gini. Nah, ini curiga suatu STEMI itu. Nah, ini namanya konkordan ST elevasi di atas 1 mili. Konkordan itu artinya sesuai. Nanti kan R-nya kan ke atas, jadi ininya ke atas, berarti konkordan. Itu sesuai. Kalau konkordan ST elevasi di atas 1 mili, 5 poin. Ini poinnya tinggi banget. Terus, atau ada ST depresi. Ya, ST depresi pada CRS yang ke bawah. Di mana nih? Berarti V1 atau V2. Coba lihat. Malah di V1, V2 malah ST elevasi. Ini enggak masuk. Untuk yang nomor 2, poin 2. Nah, poin 2 ini masuknya ke yang ketiga ini namanya diskordan. Diskordan artinya adalah GRS-nya ke bawah, tapi ininya naik ke atas. Jadi enggak sama gitu. Enggak sesuai. Nah, itu kalau ini ke bawah dan ini ke atas namanya diskordan. Dan kalau di atas sama dengan 5 mili, maka dia dapat 2 poin. Kita sebut yang khas positif adalah kalau dia nilainya minimal 3. Kalau masih 2, masih belum. Jadi pada ECG tadi, yang kita dapat hanya ini saja. Nih, mungkin sekitar 5 mili. Jadi hanya 2 poin. Tapi kalau misalnya kita dapat ini di sini ST depresi lah, itu malah khas. Atau di sini ST elevasi. Seperti gambarnya ini ya. Atau ini. Ini yang khas. Jadi kalau ininya di V1, V2, V3 itu suatu bagian LBBB. Patternnya LBBB memang kayak gitu. Itu tidak bisa disebut sebagai ST elevasi. Walaupun tingginya kayak gini. Ya, walaupun tingginya kayak gini, kita tetap tidak bisa bilang dia sebagai ST elevasi suatu STEMI. Oke, nomor 5. Irama sinus apa enggak? Teman-teman lihat. Irama sinus apa enggak? Ada 1P memang, dili 2. Positif dili 2. Dengan negatif di AVR. Apakah irama sinus? Oke. Jadi, pada ECG ini, kita memang bisa bilang bahwa dia sebenarnya aslinya itu adalah irama sinus. Jadi sebenarnya aslinya irama sinus. Aslinya irama sinus. Cuma memang tidak memenuhi kriteria 1P diikuti oleh 1 QRS. Kenapa? Karena ada sesuatu. Apa itu? Nanti kita lihat. Irama sinus karena 1P, P-nya positif dili 2, negatif di AVR. Berapa kali per menit? Nah, disinilah ada perbedaan antara P sinus, rate dari P dan rate dari ventricle. Kenapa? Nah, karena kita berarti ini harus langsung masuk nih. Kemana? Ke langkah yang ke-4. 4 ya, benar ya. Yaitu tentang PR interval. Karena ternyata, nah kita lihat di sini,
Nah, ini lihat. P-nya itu jalan sendiri-sendiri. Nah, lihat ini. P, P, P. Ini adalah P. Ini P-nya tidak begitu kelihatan di sini. Ini ada P. Ini ada P. Ini ada P. Nah, P-nya di sini lihat. Gelombang ST segmennya kan normalnya kayak gini. Teman-teman lihat, ST segmennya agak aneh nih, bentuknya kayak gini. Karena di sini ada P-nya. Nah, ini P lagi. Ini ada P di sini. Jadi kalau ditanya, rate-nya berapa? Kalau rate atriumnya kurang lebih sekitar 96. Lihat ini. Jarak antara ini sampai ini. Nah, 96 kali per menit. Kalau rate ventricle-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? Rate ventricle-nya. Sekitar 30-an ya, 35 kali per menit ya, mungkin sekitar segitu. Jadi kalau udah kayak gini, ngitungnya gimana? Yang paling sering ya dihitung adalah yang rate ventricle-nya. Nah, jadi jawabannya adalah tadi saya sudah tulis total AV block. Karena P-nya jalan sendiri-sendiri dan GR-nya jalan sendiri. Dan ada ditambah ada ST elevasi di 2, 3, dan AVF. Ya, 2, 3, dan AVF. Plus, apa yang meyakinkan bahwa ini adalah STEMI? Dia di AVL-nya ada ST depresi. Di satunya ada ST depresi. Nah, ingat ya teman-teman kan? Masih ingat? Ini. Kalau di AVL, nah ini kan 3, ini AVF, ini 2. AVF ini 2. Kalau di sini naik ke atas, maka di 1 dan AVL akan turun ke bawah. 2, 3 AVF, 2, ini 2, ini 3, ini AVF ada ST elevasi, maka di 1 dan AVL akan kita dapatkan ST depresi. Nah ini, 1 AVL ST depresi. Plus, pada ECG pasien ini juga ada V1, V2, V3. Apa? Posterior, betul. Saya lupa nulis ya. Jadi ini juga curiga suatu STEMI posterior. Ya. Oke, jadi ini inferior plus posterior. Kenapa kok posterior? Karena ada ST depresi di sini. Ya kan? Di V1, V2, V3. Teman-teman masih ingat enggak kalau di lead V1, V2, V3 ST depresi, maka ini kan ada di depan nih. Di belakangnya kemungkinan ST elevasi, yaitu di lead V7, V8, V9. Cuma sayangnya pada contoh ECG ini tidak kita cek ya. Betul, kita harus juga ngecek kalau ada lead STEMI inferior dengan ST elevasi di lead 3 yang lebih tinggi daripada lead AVF ini sama ini. Ketika 3 lebih dari AVF, maka curiganya ada RV infaknya terlibat juga. Nah, jadi harus kita cek betul suatu lead ventricle kanan. Oke, kita masuk nomor 6. Nomor 6, selalu pertanyaan sama irama sinus apa enggak, teman-teman? Silahkan jawab di chat, irama sinus. Ada 1P diikuti oleh 1 GRS. Ya. P-nya terbalik. Berapa kali per menit kurang lebih? 1, 2, 3, sekitar 96 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Satunya positif, AVF-nya negatif. 2-nya negatif. So, LAD. And then siapa? Berikutnya, PR interval. PR interval ini normal enggak? Lihat teman-teman. Ketika kita melihat di lead 2, itu kesannya kayak normal ya. Kesannya kayak 3 kotak. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di lead 1, itu mepet banget ini.
Terus kita coba di lead lain. Ini juga mepet banget. Nih. Ya. Ya, betul. PR intervalnya memendek. Memendek berarti suatu apa? Suatu WPW. Karena selain PR interval memendek, ada gelombang delta. Ini loh gelombang delta. Nah, ini. Delta. Ini juga gelombang delta. Jadi sekali lagi inilah pentingnya kita melihat ECG dari berbagai lead, tidak hanya melihat dari satu lead saja. Nah, terus PR interval ternyata memendek, ada WPW, terus kita lihat ada tidaknya QRS lebar. V1 nggak ada, V6 nggak ada. Terus kita melihat hipertrofi. Hipertrofi atrium kita lihat di V1. Ada enggak gelombang bifasik? Ini kok kayak agak banyak ke bawah ya. Jadi kan normalnya ke atas sama ke bawah itu sama. Tapi lihat ini agak lebih banyak ke bawahnya. Tapi kalau kita lihat di mana di lead 2, lead 2-nya normal-normal aja. Jadi mungkin suatu left atrial abnormality, tapi tidak terlalu khas ya. Terus hipertrofi ventricle. Ada enggak hipertrofi ventricle? Kalau lihat di AVL-nya tinggi banget ya di sini ya. Satunya juga tinggi. Cuma kita nggak bisa ngomong hipertrofi kalau sudah ada WPW. Karena kelainan ini semua, ya, ini juga kayak QS di 3, ini, kemudian ini semua bukan dari koroner atau otot, tetapi dari listriknya. Jadi kita hanya berhenti di sini aja. Irama sinus 90 kali per menit, LAD dan WPW. Jadi ketika ada WPW, yaitu ketika ada ini jalur aksesori ini di sini, ya, di mana dia tidak melewati AV node, tapi dari sini langsung ke sini, nah, itu akan terjadi ini gelombang delta ini, ya. Itu kita tidak bisa ngomong hipertrofi maupun koroner, juga harus hati-hati pada pembacaan tentang koroner pada WPW. Hipertrofi juga sama, karena kelainannya bisa sebenarnya adalah kelainan dari preeksitasi atau ini jalur aksesori ini. Ya, harusnya kan lewat sini, ya lewat sini. Oke, sekarang kita langkah nomor 7 nih. Langkah ke ECG nomor 7. Bentar. Oke, nomor 7. Irama sinus apa enggak? Wah, ini kalau melihat ECG ini memang agak kompleks kelihatannya ya. Tapi kita tetap harus baca secara pelan-pelan ya. Ini irama sinus apa enggak? Overall, aslinya pasien ini adalah irama sinus. Oh, sinus. Aslinya dia irama sinus nih, aslinya. Tapi memang sinus tapi di mana banyak sekali pengganggu. Nah, tapi aslinya dia irama sinus. Lihat ini. Di lead 2 kita dapat ini lead 2 panjang ya. Nah, Di lead 2 panjang kita dapat ini P. Ya. Ini adalah irama sinusnya yang asli, sing normalnya adalah irama sinus. Di 2 ada P yang positif di lead 2. Di AVR kita lihat ada, sayangnya AVR-nya tidak terlalu panjang ya. Di AVR nggak bisa kita lihat ya, AVR-nya P-nya karena dia pendek aja sebentar. Di basicnya beliau ini adalah irama sinus. Cuma sinus tapi, dan tapinya itu banyak. Apa saja? Kita lihat ya, ini udah pernah dibahas di grup. Jadi kita lihat irama sinus. Ya. Pertama ini adalah irama sinus. Ini sinus. Nah, ini bisa PAC, bisa juga PJC. Ekstrasistul. Intinya adalah suatu ekstrasistul. Kemudian diikuti oleh episode ARES atau pause. Set. Kemudian yang merah ini adalah suatu PAC.
atrial escape complex. Tapi jadi suatu impuls yang berasal dari atrium, bukan PAC sih, maaf, keliru. Maksudnya suatu impuls dari atrium yang merupakan suatu escape. Escape dari mana? Karena kalau ini pause terus, tuh akhirnya kan pasiennya jadi meninggal kan. Nah, jadi di sini adalah ada sinus ares atau episode ares atau episode pause. Kemudian di sini ada sesuatu yang menyelamatkan. Makanya disebut atrial escape complex. Kenapa atrial? Karena GRS-nya sempit. Ya. Kenapa bukan junctional? Karena kalau kita lihat di sini P-nya masih ada di sini, masih tampak P-nya ke bawah. Dan jarak antara ini sampai sini itu masih ada 3 kotak lebih. Kalau dia dari junctional, dia PR intervalnya akan pendek. Ya, jadi ini masih panjang, berarti dia berasal dari atrium. Kemudian ada ini. Nah, ini bisa DD-nya ada 2, yaitu PVC atau PAC dengan konduksi aberran. Terus dia diikuti dengan apa? Sinus. Nah, ini PAC lagi, PAC lagi. Nah, ini sinus, PAC. Sinus, PAC, bigemini. Ada ares lagi. Nah, ini atrial escape complex lagi di sini. Yang menyelamatkan dia dari asistol. Ya. Jadi memang ECG yang ini agak kompleks ya. Ini soalnya Dr. Emil kalau nggak salah. Dia kadang-kadang ECG tidak selalu yang gampang-gampang kayak tadi. Tapi intinya teman-teman melihat satu demi satu, satu-satu. Pertama tetap irama sinus apa enggak. Kalau ditanya rate-nya bagaimana. Ketika rate-nya irregular seperti ini, ya teman-teman tinggal cari 6 kotak. Ya kan? Terus berapa R-nya. Itu aja. Udah. Aksesnya sama. Kalau ngitung akses sama dengan kayak biasanya. PR interval yang asli kita lihat di sininya normal. Ya. GRS lebar nggak ada, hipertrofi koroner nggak ada. Yang ada ya tapinya aja yang banyak. Nah, tapinya kita analisa satu demi satu. Ya. Betul, tadi ada yang Mbak atau Mas Indra ada PAC bigemini. Ya, ini bigemini, betul ya, bigemini. Tapi ini apa? Nah, inilah yang tadi sudah kita sebut ya. Sekarang kita masuk nomor 8. Nah, apa nih kira-kira nomor 8 nih? Ada yang bisa jawab? VT, very good. VT karena GRS lebar. Teratur. Ini masih sinus. Jadi ini adalah irama sinus dengan episode VT. Ya. Nah, ini sinus. Mungkin sebelumnya ini sinus, kemudian VT. Ya. Kenapa VT? Karena GRS-nya lebar dan cepat, rate-nya di atas 100. Ada yang bilang di atas 120 ya. Itu sudah masuk suatu VT. Nomor 9. Irama 9, irama sinus apa enggak? P-nya negatif. Irama sinus kurang lebih sekitar 60 kali per menit atau 66 kali per menit. Aksesnya normal enggak? 1 positif, AVF positif, aksesnya normal. PR interval saya kira normal ya. QRS lebar. Nah, ketika masuk QRS lebar, very good. Ada suatu RBBB. RSR aksen. Nah, ini ketika dia, ini kan separuh ya teman-teman ya. Ketika separuh R-nya tidak begitu kelihatan, tapi ketika kita lihat di satu, di sini R-nya kelihatan tuh. Nah, inilah. R kecil, S, R aksen. Terus kita lihat di V6. Di V6-nya ada white S di sini. Nah, ini adalah kriteria untuk suatu RBBB. Nah, jadi RBBB-nya komplit karena GRS-nya cukup lebar. Nomor 10. Irama sinus sama enggak? Nah, sekali lagi kita lihat aslinya dia adalah irama sinus sebenarnya sih. Ini P-nya positif di lead 2. Oh, ini lead 2 semua ya. AVR-nya enggak kelihatan. Terus apa ini coba? Sinus, oke, very good. Dengan total AV block. Kenapa kok total AV block? Karena lihat ini P,
jalan sendiri-sendiri. Tak, 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 tak. Nah ini. Lihat, gelombang T-nya ada yang runcing, ada yang bentukan kayak gini. Ini semua adalah pengaruh dari adanya gelombang P di sini. Jadi ketika ada P yang numpuk-numpuk di atas gelombang T lah, atau numpuk di atas QR di dekat QR kayak gini. Nah ini juga. Nah, ini kita curiga ini suatu total AV block. Tek, 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 tek. Si P ini jalan sendiri. QRS-nya jalan sendiri. Jadi akhirnya kadang-kadang tubruan. Bentuknya tubruan nah kayak gini nih. Nah, ini adalah P-nya yang ini juga nih. Nah, ini juga. Ya. Ini adalah ketika P tubruan sama QRS. Ya, khas. Jadi ini adalah suatu total P block dengan junctional escape rhythm. Sinusnya jalan, junctionalnya jalan sendiri, jadi nggak ada hubungan itu antara sinus sama si junctional ini, karena ada blok di antaranya. Jadi kalau ilmu lama ada yang bilang dia ini irama sinus, berapa kali per menit. Nah, lihat sinusnya rate-nya berapa. Sinus kurang lebih ada, misalnya kita tulis 90 kali per menit ya kan, ini P-nya jalan kira-kira 90 per menit. Dengan total AV block, ya, kan benar ada total AV block, dan junctional escape rhythm berapa kali per menit? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya 40 kali per menit. Jadi kalau beberapa, terutama dokter-dokter yang udah sepuh ya, itu masih mau merinci seperti ini. Jadi sebenarnya ini ada irama sinus nih, 90 kali per menit, tapi ada total AV block dengan junctional escape rhythm 40 kali per menit. Tapi kalau yang buku-buku baru atau kadang-kadang langsung aja nulis ini adalah total AV block dengan junctional escape rhythm 40 kali per menit. Sinusnya nggak dianggap, karena memang pada kondisi seperti ini yang berfungsi untuk menyelamatkan pasien ini adalah sebenarnya adalah dari junctionnya. Si sinus ini sebenarnya tidak berperan dalam untuk hemodinamik pasien. Yang berperan adalah ini QRS-nya. Ya. Oke, nomor 11. Nomor 11 ini irama sinus sama enggak? Ada yang sudah menjawab? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena Mbak Arina, kita nggak melihat ada satu gelombang P yang manis, yang selalu ada di depan QRS. Very good, saya setuju. Terus apakah ini? Itu pertanyaan. Ayo, kalau bukan sinus berarti apa? Kira-kira. Junctional rhythm. Oke, ada yang lain? Junctional rhythm. Ada yang lain? Ini kurang satu lagi terus kita selesai. Ada yang lain? Satu lagi, coba dijawab. Atrial flutter. Oke. Mungkin Bu Niloh yang dari Kalimantan apa Sulawesi ya, Bu? AF. Oke. Satu hal, ada benarnya bahwa ini curiga ke AF. Tapi ini AF yang tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena, lihat ini teratur. Kalau AF yang normal, dia harusnya irregular. Tapi yang menyebabkan ini jelas bukan sinus, karena tidak ada gelombang P. Terus apa? Kita lihat di sini ada, ini adalah undulasi-undulasi atau gelombang-gelombang kecil yang sering kita dapat pada pasien dengan atrial fibrilasi. Kalau junctional tidak ada ininya. Ngerti nggak Mas Hugo? Kalau junctional nggak ada, ini flat aja. Ini kan kayak AF. Tapi kenapa kok dia teratur? Betul, karena ini adalah atrial fibrilasi dengan total AV block. Atrial fibrilasi dengan
total AV block. Bukan atrial flutter ya, Bu, karena kalau atrial flutter itu ada gigi gergaji yang jelas. Di sini gigi gergajinya yang kayak biasanya itu tidak kelihatan. Tapi betul, kita memikirkan atrial flutter, karena kalau atrial flutter kadang-kadang rate-nya kan teratur tuh. Misalnya 3:4, 3:1, atau 4:1, dia akan teratur terus kan? Betul. Tapi di sini gigi gergajinya tidak begitu jelas di sini. Tidak bisa dibilang. Ini juga tidak bisa. Ini tidak bisa. Jadi ini adalah, betul Mas Niki, adalah atrial fibrilasi dengan total AV block. Jadi P-nya itu banyak banget, tapi tetap keblok. Kayak sinus tadi tetap mengeluarkan impuls, tapi tetap keblok. Jadi betul ini adalah junctional escape rhythm-nya di sini. Nah, ini memang soal yang agak kompleks ya. Jadi biar teman-teman sadar bahwa ECG itu ya nggak selalu gampang. Kadang-kadang ya bisa juga yang agak susah seperti ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita soal terakhir ya ini ya. Oke, irama sinus apa enggak ini? Mungkin sinus ya. Berapa kali per menit? Kira-kira 70 kali per menit ya. Aksesnya normal. PR interval normal, QRS lebar enggak ada. Hipertrofi enggak ada. Langsung langkah ke-7. Apa? Ini memang ECG-nya belum terlalu khas banget. Tetapi kalau teman-teman lihat, di sini sudah mulai ada suatu, lihat ini. Dan yang paling khas ini, apa? ST elevasi. Nah, ini sangat baru. Sangat baru. Karena sangat baru, jadi kadang-kadang belum terlalu jelas. Ketika kita ikuti, maka ECG-nya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini makin tinggi, ini makin tinggi, ini akan makin tinggi. Nah, pada kondisi pasien ini, ya ini makin tinggi. Tadinya makin tinggi, dan ini makin tinggi, makin ke atas. Ini makin ke atas. Ya. Ini benar-benar suatu STEMI anterior. Dan kita buktikan lewat angiografi, LAD-nya ternyata betul-betul total ofusi. Nah, baru kemudian kita aspirasi trombus, ternyata kita dapatkan trombus di situ. Terus kita lakukan pemasangan stent dan hasilnya cukup baik. Oke. Nah, setelah PCI, pemasangan stent tetap turun, tetapi ada gelombang Q. Ya, ini adalah proses evolusi infak. Meskipun sudah dipasang stent, kadang-kadang tetap terjadi suatu gelombang Q. Oke, saya kira demikian ya untuk seri 11 malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat teman-teman yang pertanyaan dari Mbak Arina ya, apakah setiap TAVP selalu junctional? Tidak selalu. Bisa dia merupakan ventricular escape rhythm bisa. Jadi yang menolong impuls dari ventricle, bukan dari junctional. Itu bisa. Jadi tidak selalu junctional escape rhythm, tapi bisa ventricular escape rhythm. Oke. Gimana? Di nomor 9. Notes pada QRS. Bentar ya. Nomor 9 itu apa? Ada beberapa mungkin ini menandakan suatu hipertrofi pressure overload dari ventricle kanan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi pada pasien ini kayaknya udah saya echo dan hasilnya nggak ada apa-apa itu. Gitu Mas Niki untuk yang nomor 9 ini. Kadang-kadang ada yang bilang seperti ini itu penanda suatu peningkatan pressure pada misalnya pada suatu kelainan bawaan. Tetapi kalau tidak salah pasien ini sudah saya echo dan hasilnya tidak apa-apa. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.